Iya dong, harus dipenjara dong Diponya. Kalau enggak dia nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Nanti putusannya apa, isinya apa. Jadi di dalam putusan itu secara tegas dinyatakan bahwa Niki dan Dipo itu adalah suami istri. Itu yang terpenting, dan dihukum dia untuk membayar biaya-biaya dan seterusnya. Salinan putusannya sudah saya sampaikan kepada penyidik. Putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI, dan Mahkamah Agung. Semuanya sudah saya serahkan ke penyidik. Jadi tadi itu terkait dengan permasalahan itu. Tambahan daripada putusan pengadilan. Nah, dari hasil putusan itulah yang dijadikan dasar oleh Niki untuk melaporkan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Karena apa? Di dalam putusan pengadilan itu secara tegas dinyatakan bahwa Arkana itu adalah anak daripada Dipo dan Nikita Mirzani. Jadi susah mereka untuk mengelak persoalan ini. Jadi lebih bagus Anda tobat, itu aja. Lebih bagus. dari hasil putusan itu Dipo belum pernah memberikan akses. Belum ada sepeser pun. Tadi juga ditanya di atas sama penyidiknya, katanya Dipo udah bayar, pas dimintain bukti transferannya katanya tunggu di cross check lagi. Oh. Belum ada sih satu sen pun yang masuk ke rekening. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan itu, karena kan dia ganggu-ganggu terus gitu kan. Coba dia nggak ganggu-ganggu. Tapi kalau udah kayak gini ya, jadi segala apapun urusan yang sudah putusan oleh pengadilan ya bang, ya harus dibayar jadinya. Berapa nominalnya sih nih kalau? Kalau biaya itu ada beberapa ya, ada 50, ada 75, ada tiap bulan. Jadi tiap bulan juga dihukum untuk membayar sejak diputuskan. Tapi Niki nggak pernah pusing. Sebetulnya kita nggak pernah mempersoalkan itu. Cuma karena mencari permasalahan, tiba-tiba mengajukan hal-hal yang tidak masuk akal, ya mengajukan pra peradilan lah segala macam, kita laporkan polisi. Ya, dia mungkin lupa kalau saya memegang beberapa dokumen-dokumen putusan sampai Mahkamah Agung. Nah, begitu kami ajukan laporan polisi, dia berupaya lagi dengan aneh-aneh mengajukan peninjauan kembali dengan asumsi bahwa ini perlu tes DNA. Nah, tes DNA itu bukan di pengadilan agama tempatnya. Pengadilan agama ngurusi cerai, ngurusin anak itu di sana, bukan tes DNA. Jadi kami juga udah bantah semua bahwa persoalan peninjauan kembali itu tidak bisa masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi tidak bisa menciptakan suasana baru di dalam persoalan peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya bisa membahas hal-hal yang sudah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Supaya paham, jadi tidak asal mengajukan peninjauan kembali tapi nyasar nanti, salah semua ya. Capek nggak nih sih Nik, masih berurusan dengan hal Capek ya, tapi kalau buat anak sih enggak. Kalau buat Dipo sih enggak. Kenapa? Ya enggak, ya gemes aja. Orang udah, maksudnya dari acara yang kemarin kasus di pengadilan kan udah selesai. Gue pikir dia bakalan lebih santai, nggak akan ganggu lagi. Ternyata dia ngajuin pra peradilan dan kalah lagi. Sekarang lagi ngajuin kasasi. Kan dia, peninjauan kembali. ya peninjauan kembali pada ini jalurnya beda. Mohon perhatian ya. Kepada pemilik kendaraan roda 2 yang masih terparkir di bawah tenda ruang tunggu pemohon SKCK, sekarang juga dipindahkan karena akan dilakukan penertiban parkiran motor di belakang. Terima kasih. Nik, sebulannya berapa sih yang mau diberikan? Murah 10 juta kalau buat anak konglomerat mas sepele. Hah? Total untuk sampai berapa tahun ini? Sampai dewasa. Berapa tuh? Umur 21 tahun. Target lo sendiri sekarang apa, memenjarakan Dipo apa Iya dong, harus dipenjara dong Diponya. Kalau enggak dia nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Nanti pengacara Dipo pernah nyinggung soal yang Arkana udah diadopsi sama Kak Fitri. Itu kan adopsi secara lisan, kan bodoh kali itu juga lawyernya. Katanya jadi tanggung jawabnya Kak Fitri sekarang. Ya, itu kan secara lisan. Maksudnya dia sebagai seorang kakak perempuan dewasa, dia mau mengadopsi Arkana karena kasih sayangnya, bukan secara negara. Ada surat-suratnya nggak ada. Ini juga bapak asuhnya Arkana. Nggak bisa kayak begitu. Iya. Adopsi itu putusan penetapan pengadilan ya. Jadi kalau nggak ngerti ya jangan ngomong lah. Supaya nggak malu-maluin aja nanti. Jadi bingung sih lawyernya barengan sih, lawyernya si Pomo juga, lawyernya si
perempuan keparat itu juga. Jadi barengan kan lu tahu sendiri kan, sama-samanya berarti kan udah ada sesuatu di balik itu gitu. Makanya kalau pakai lawyer yang ya pinter-pinter aja nih kayak Bang Fahmi, nggak materialistis, benar-benar kasus tuh dijalani dengan baik, dipelajari, ke asal cuap-cuap gitu. Oke, kalau Dipo minta ketemu sama anakku gimana? Dipo emang dia pengen ketemu orang, dia tuh menolak loh kayak tes DNA karena alasannya nggak tahu. Itu dikasih. Jadi kontradiksi di proses penyidikan, jadi di interview sama diinterogasi sama polisi sama penyidik, dia tidak mau tes DNA. Ya, dia tidak mau. Tapi di dalam memori kasasi, dia minta tes DNA di memori peninjauan kembali. Jadi Anda bisa menilai aja lah, bagaimana dia pelin-pelan di satu sisi dia keberatan tes DNA, namun di permohonan peninjauan kembali dia minta tes DNA di pengadilan agama kan. Jadi nggak nyambung semua. Sebetulnya kalau mau tes DNA ya di polisi. Kenapa di sini menolak, di sana justru minta? Saya nggak tahu cara berpikirnya kemana. Nik, Gitu loh. mempersiapkan nggak sih jika suatu saat nanti Arka bertanya perihal ayahnya? Ada putusan kok ya. Jadi dari putusan pengadilan itu Arkana bisa melihat bahwa dia memang anak dari perkawinan antara ibunya dan bapaknya. Jadi aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Gak ada yang larang kok dari semua mantan-mantan laki gue kalau mau ketemu anak ya silakan aja, tapi kan semua ada peraturannya, gak bisa main datang tengah malam atau nggak boleh ditemenin, nanti kenapa-napa anaknya kan juga jangan. Oke? Kasihan ya sama pacarnya Dipo. Linglung, masa dibilang katanya di atas, habis gimana? Orang kita enak, masa ngomong gitu ke penyidik? Tuh kan, berarti aku endul kan. Makanya gue bingung ya sama Dipo itu. Oke, Jadi siap. Jumat dia datang. Jumat.